Dunia selalu berubah dan manusia beradaptasi. Begitulah cara umat manusia bertahan sejak dahulu hingga saat ini. Manusia selalu terdorong untuk mencari cara memenuhi kebutuhannya. Salah satunya yang paling penting adalah kebutuhan akan pangan. Secara turun-temurun dari generasi ke generasi, nenek moyang kita memiliki pengetahuan lokal atau local knowledge untuk beradaptasi terhadap ketidakpastian dunia, seperti kondisi iklim saat ini. Salah satu warisan lokal knowledge yang kita miliki dan sangat berharga tersebut dikenal dengan nama Pranoto Mongso. Aktivitas pertanian Indonesia sesungguhnya sangat erat dengan kegiatan budaya. Unsur budaya inilah yang kemudian menempatkan pertanian Indonesia sebagai kekuatan, sekaligus menjadi pembeda dengan negara lain yang juga melakukan kegiatan negara agraris. Aktivitas pertanian dan kegiatan budaya yang dapat kita lihat seperti di Pulau Jawa ini meliputi wiwitan, merti dusun, serentahun, dan yang lainnya. Persandingan antara aktivitas pertanian dan kegiatan budaya yang ada di Indonesia merupakan suatu kekuatan tersendiri dalam menghadapi sebuah ketidakpastian atau perubahan yang ada, atau istilah ini kita sebut dalam strategi beradaptasi. Strategi adaptasi inilah yang merupakan pengetahuan lokal suatu masyarakat untuk penyesuaian maupun intervensinya, di mana pengetahuan lokal memiliki karakteristik seperti: 1. Diwariskan secara turun-temurun. 2. Biasanya bersifat tidak tertulis. 3. Batasan ruangnya itu hanya bersifat lokal atau daerah tertentu. Dan 4. Berkenaan dengan konsep atau pengetahuan dalam mengelola atau memanfaatkan sumber daya yang ada di area lokal tersebut. Saya sedang berada di kota Solo, Provinsi Jawa Tengah. Dulu di masa kerajaan, sekitar tanggal 22 Juni 1855, Raja Kasunanan Solo Sri Susuhunan Pakubuwono VII memperkenalkan praktik penggunaan Pranoto Mongso sebagai kalender tanam dan sebagai dasar untuk mengatur kegiatan pertanian. Saat ini saya berada di Pura Mangkunegaran. Ada hal unik di sini, di mana pada umumnya local knowledge tidak bersifat tertulis, namun oleh Pakubuwono VII didokumentasikan dalam bentuk tulisan. Nah, saat ini di Pura Mangkunegaran, saya ingin mencari dan mempelajari manuskrip asli dari Pranoto Mongso. Pranoto Mongso ditulis menggunakan aksara Jawa Kromo. Di awal penelitian saya 10 tahun yang lalu, yaitu awal saya penelitian mengenai pengetahuan lokal ini, saya banyak merujuk dan mencari referensi tentang Pranoto Mongso ini di sini, di Perpustakaan Mangkunegaran. Tapi sayangnya, saat ini pustakawan yang banyak bercerita dan menjelaskan serta menunjukkan naskah aslinya telah meninggal dan digantikan oleh cucunya, di mana penjelasan tentang pengetahuan lokal ini dan naskah aslinya kurang mengena bagi saya untuk saat ini. Namun beberapa serpihan Pranoto Mongso masih dapat saya temukan di sini. Beberapa termuat dalam serat centini karangan Pakubuwono VII. Atas rekomendasi pustakawan Mangkunegaran, kami diarahkan untuk bertemu dengan Pak Toto Yasmiran, seorang filolog dari Museum Radia Pustaka di Surakarta, salah satu museum tertua di Indonesia. Beliau menjelaskan bahwa dahulu masyarakat Jawa untuk beradaptasi dengan lingkungan itu menggunakan suatu ilmu yang disebut ilmu titen, dari kata niteni, atau dalam bahasa Indonesia bisa diartikan mengamati observasi. Mereka mengamati tanda-tanda alam dan menurunkan ke anak cucu dengan syair-syair Jawa
yaitu gugon tuhon, seperti primbon dan ilmu pawukon secara lisan. Namun yang menjadi menarik, kenapa Pakubuwono VII mulai menuliskan hasil ilmu titen ini dan apa yang terjadi pada saat itu? Ilmu titen itu kalau tidak dicatat itu kan nanti akan hilang ya, karena kalau hanya dari mulut ke mulut ya, tutur tinular istilahnya, itu akan dikhawatirkan akan cepat hilang. Nah, Pakubuwono yang ke-7 ini sangat memperhatikan ya masyarakat pedesaan pada saat itu. Ada namanya angger gunung. Berarti angger gunung itu merupakan suatu peraturan ya, suatu peraturan yang dimana angger gunung itu berisi tentang populasi pedesaan. Nah, itu pada waktu itu sangat diperhatikan oleh Pakubuwono yang ke-7. Oleh karenanya untuk agar masyarakat itu bisa mengetahui lebih detail dan nanti untuk generasi selanjutnya transfer ilmu itu tidak cepat hilang, maka didokumentasilah yang namanya Pranoto Mongso ini. Jadi Pranoto itu peraturan ya, Mongso itu musim tadi. Jadi dari ilmu titen tadi dibuat semacam pembakuan begitu. Ya, terutama di daerah Jawa, terutama di Jawa Tengah. Ya. Manuskrip naskah Pranoto Mongso selanjutnya ditranskripkan oleh Kesultanan Jogja dan bisa kita jumpai di Museum Sono Budoyo. Fajar Wijanarko, seorang filolog dari Museum Sono Budoyo, mengatakan bahwa kemunculan Pranoto Mongso itu sudah ada sejak zaman nenek moyang bangsa Austronesia. Mereka menggunakan Pranoto Mongso untuk pedoman dalam berlayar, mencari ikan, dan bidang pertanian. Jadi kalau berbicara tentang Pranoto Mongso secara umum, kita bisa melihat bahwa ini merupakan satu sistem perhitungan Pranoto Mongso. Perhitungan tentang waktu, tentang mongso, tentang siklus yang kemudian berkaitan, secara spesifik berkaitan dengan pertanian. Kemudian kalau melihat kondisi bagaimana pencatatan Pranoto Mongso di Museum Sono Budoyo, ini perlu kita pahami bahwa munculnya Renaissance di Yogyakarta terkait dengan penulisan sastra, babat, atau pengetahuan-pengetahuan lain yang berhubungan dengan alam, itu baru dimulai pasca Perang Diponegoro. Keraton sendiri baru memulai di masa atau di periode pemerintahan Sultan Hamengkubuwono yang kelima. Bagaimana beliau meminta kepada para penulis carik-cariknya untuk mendokumentasikan segala ilmu, termasuk pawukon Pranoto Mongso. Bahkan dokumentasinya tidak hanya persoalan pawukon Pranoto Mongso, tapi juga ada tentang palindon, tentang lindu, tentang pakedutan, begitu, tentang rasi bintang. Nanti ada satu naskah yang kita bisa saksikan bagaimana periode Sultan kelima tidak hanya menulis, tapi juga memberikan satu bentuk litografinya dan disimpan di Museum Sono Budoyo. Kemudian pada naskah-naskah tersebut sampai di Sono Budoyo sendiri itu dihibahkan pada periode Sultan ke-8 sebagai salah satu bentuk pengayaan pengetahuan semasa modernisasi pengetahuan pada periode Sultan tersebut. Pranoto Mongso terdiri dari dua kata, yaitu Pranoto dan Mongso. Pranoto memiliki arti ketentuan, sedangkan Mongso berarti musim. Secara harfiah berarti Pranoto Mongso pengaturan musim tanam dalam dunia pertanian. Di dalam Pranoto Mongso terdapat pertalian yang mengagungkan antara aspek-aspek seperti kosmografis, bioklimatologis, yang mana mendasari kehidupan sosial, ekonomi, budaya petani. Secara keseluruhan, Pranoto Mongso mencerminkan ontologi pada konsepsi Jawa, serta arhetip dalam berpikir dalam pikiran petani Jawa, yang dilukiskan dalam berbagai lambang bersifat watak-watak mangsa. Lalu apa sebenarnya isi Pranoto Mongso? Dan bagaimana ia dapat menjadi pedoman dalam masyarakat agraris untuk bertani? Mengenai Pranoto Mongso, secara umum dapat dikatakan bahwasanya Pranoto Mongso itu adalah merupakan
sistem pengetahuan tentang musim yang menjadi pedoman pada sistem pertanian tradisional, di mana kebutuhan dasar air itu sangat bergantung pada gerak alam. Untuk perhitungan dalam mongso itu sendiri itu terbagi dalam 12 mongso ya. Ada mongso misalnya mongso kaso, kemudian ada karo atau mongso K10, kemudian desto, kemudian sodo atau ke-12. Nah, di dalam mongso-mongso ini digambarkan ya dalam peristilahan Jawa, misalnya di mongso itu pasti ada kata-kata atau ungkapan-ungkapan Jawa. Misalnya di mongso kaso misalnya, di pertama itu misalnya ada tetembungan atau kata sesotyo murco ing embanan, yang artinya sesotyo itu semacam intan itu yang murco atau hilang atau jatuh dari wadahnya begitu. Maksudnya apa? Pada masa ini ditandai dengan bergugurannya dedaunan, kemudian kayu-kayu mengering, kemudian belalang itu mulai masuk ke dalam tanah. Yang artinya pada masa ini waktu yang tepat untuk mulai menanam polo hijau. Nah, jadi itu ada unsur-unsur alam yang muncul di situ. Berikut hewan-hewan yang ada pada saat itu, aktivitasnya seperti apa. Kemudian misalnya pada mongso karo itu dalam dikatakan sebagai bantolo rengko. Bantolo itu tanah, rengko itu yang merekah. Jadi ini bumi atau tanah yang merekah, atau dalam bahasa Jawa nelo gitu ya. Pada saat ini tanah akan kering ya, dan retak-retak itu. Kemudian ada pohon randu itu mulai kemudian ada mangga juga mulai berbunga begitu. Nah, itu jadi biasanya ini di antara tanggal 2 Agustus sampai 24 Agustus ya. Waktunya 23 hari. Tapi yang tadi yang kaso tadi itu 41 hari, dari 22 Juni sampai 1 Agustus. Begitu seterusnya sampai dengan mongso desto ya, yang mongso yang terakhir yang ke mongso sodo yang ke-12 itu memang pembacaan ya, oleh para petani itu secara tradisional memang digambarkan dengan keadaan alam yang ada, kemudian mengenai hewan-hewan yang muncul pada saat itu, hewan apa saja. Gitu. Sejarah mengenai pengetahuan lokal di Indonesia sangat banyak dan sangat kaya, terutama yang berkaitan dengan pertanian, seperti Pranoto Mongso, yang menjadi bahasan dalam video kali ini. Beberapa pertanyaan penting masih tersisa. Misalnya, dapatkah sistem pertanian yang efektif dicapai berdasarkan pengetahuan lokal tanpa data ilmiah di zaman dahulu? Dan bagaimana pengetahuan lokal berhubungan dengan pengurangan resiko bencana dan climate change adaptation? Oleh karena itu, kami melakukan validasi dan verifikasi terhadap komponen-komponen pengetahuan pertanian lokal yang ada dalam Pranoto Mongso menggunakan pendekatan ilmiah, serta mengklasifikasikannya komponen-komponen Pranoto Mongso untuk dapat dikatakan atau dibuktikan dalam data ilmiah, dan juga mana yang bisa sebagai strategi untuk pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim. Sebagai local knowledge, Pranoto Mongso memiliki komponen-komponen yang dapat diintegrasikan dan dikaji dalam bentuk kajian ilmiah. Komponen seperti waktak mongso, waktu tanam, pola tanam, dan aktivitas pertanian sangat mungkin untuk dianalisis secara ilmiah. Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa UNESCO mengusulkan suatu metode untuk mengintegrasikan local knowledge dengan kajian ilmiah, dan juga dengan pengurangan risiko bencana, dan juga dengan adaptasi perubahan iklim. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang metode tersebut,
kita sebut nama metodenya adalah LINKS, Local and Indigenous Knowledge System. Metode LINKS yang diusulkan oleh UNESCO mengklasifikasikan komponen Pranoto Mongso atau pengetahuan lokal menjadi 4 kategori. Yang pertama, mari kita lihat. Komponen Pranoto Mongso atau pengetahuan lokal dapat dijelaskan secara ilmiah dan berhubungan dengan pengurangan risiko bencana atau adaptasi perubahan iklim. Yang kedua, kita melihat komponen pengetahuan lokal tidak dapat dijelaskan secara ilmiah, namun berhubungan dengan pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim. Yang ketiga, komponen pengetahuan lokal dapat dijelaskan secara ilmiah, tetapi tidak berhubungan dengan pengurangan risiko bencana atau adaptasi perubahan iklim. Dan yang keempat, komponen pengetahuan lokal tidak dapat sama sekali dijelaskan secara ilmiah maupun tidak berhubungan dengan pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim. Nah, pada selanjutnya saya akan memberikan informasi atau menyampaikan bagaimana sih metode LINKS ini mengkorek-korek komponen pengetahuan lokal masyarakat Jawa ini. Pertama, mari kita awali dari lokasi penelitian pada penelitian ini, yang terdiri dari 4 provinsi di Pulau Jawa. Yang pertama Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Barat. Dari 4 provinsi ini kami mengambil data curah hujan atau data iklim yang kami gunakan untuk menganalisis komponen Pranoto Mongso secara ilmiah. Adapun kota-kota yang dijadikan atau kabupaten yang dijadikan pengambilan sampel dalam 4 provinsi ini yaitu Kabupaten Indramayu, Kabupaten Sleman, Kabupaten Pati Rembang Klaten di Jawa Tengah, dan juga Kabupaten Ngawi dan Madiun di Jawa Timur. Selanjutnya, data yang kita peroleh kita gunakan untuk menjawab apakah Pranoto Mongso atau komponennya dapat dijelaskan secara ilmiah dan berhubungan dengan pengurangan risiko bencana. Mari kita lihat di Mongso Besar Mongso Katigo yang memiliki Mongso Kecil, Koso, Karo, dan Ketelu. Kami mencoba menganalisis di sini. Mongso Koso merupakan Mongso paceklik atau dikenal dengan wataknya yaitu Bentolorangko, di mana cirinya merupakan tanahnya retak-retak. Dan setelah kami analisis melalui analisis data iklim selama 30 tahun di beberapa provinsi tadi, ditemukan bahwasanya kondisi curah hujan pada Mongso Koso di bawah 50 mm selama 20 hari berturut-turut, atau menurut BMKG merupakan bagian dari kekeringan meteorologis. Yang kedua, mari kita lihat watak Mongso pada Mongso Rendeng yang memiliki watak anjrah jeroning kayun, sesuatu yang diharapkan. Apa yang diharapkan? Yaitu hujan. Hasil penelitian kami menunjukkan bahwasanya pada Mongso Rendeng, curah hujan di 4 provinsi tadi memiliki intensitas yang sangat tinggi, dengan puncaknya pada Mongso Kapitu. Setelah melihat 2 watak mangsa di atas, yaitu watak Mongso Katigo dan watak Mongso Rendeng, kita dapat kategorikan atau kita dapat katakan bahwasanya kondisi iklim selama 30 tahun dengan watak dari suatu mongso di Pranoto Mongso masih relevan hingga saat ini. Yang terakhir, kita melihat bagaimana komponen Pranoto Mongso berkaitan dengan pengurangan risiko bencana. Kita dapat melihat dari waktu tanam dan aktivitas pertanian dalam Pranoto Mongso untuk mengurangi risiko bencana hidroklimatologis, salah satunya itu bencana kekeringan meteorologis. Nah, aktivitas apa sih yang ada pada watak Mongso Katigo ini? Yaitu aktivitas bero, di mana lahan tidak boleh ditanami oleh apapun. Nah, gunanya untuk apa bero ini? Yaitu mengurangi risiko gagal panen yang diakibatkan karena kebutuhan air yang sedikit di lahan tersebut. Melihat kesesuaian antara data curah hujan, yaitu data iklim, dengan watak Mongso serta aktivitas pertanian, yaitu bero dalam Pranoto Mongso, dapat ditunjukkan bahwasanya Pranoto Mongso ini dikategorikan dalam LINKS 1, di mana dapat dijelaskan secara ilmiah dan juga berhubungan dengan pengurangan risiko bencana hidroklimatologis. Untuk mengetahui implementasi Pranoto Mongso dan kemampuannya dalam menghadapi ketidakpastian dunia saat ini, seperti anomali cuaca dan perubahan iklim, kita akan bertemu dengan Bapak Walio, seorang petani tanaman pangan di lahan tak ada hujan. Ada hal unik dari beliau, dari petani kita satu ini, di mana beliau merupakan petani aktif yang mengikuti dan menjalankan program pemerintah tentang pertanian dan kondisi iklim, yaitu Sekolah Lapang Iklim. Di sisi lain, beliau juga masih menggunakan Pranoto Mongso hingga saat ini dalam aktivitas bertaninya. Oleh karena itu, mari kita dengarkan dan ikuti cerita penjelasan beliau tentang implementasi
Pranoto Mongso dan relevansinya dalam kondisi iklim saat ini di lahan pertanian. Kalau kita masuk di dalam penanaman secara otomatis karena kita adalah orang Jawa. Orang Jawa adalah mengenal kalender Pranoto Mongso ataupun kearifan lokalnya di situ. Bagaimana penanggalan-penanggalan Jawa yang sudah ada? Ini sangat luar biasa dibandingkan yang sekarang. Betul, kategori yang sekarang BMKG memang sudah luar biasa dengan prediksinya yang begitu luar biasa, alat-alatnya yang begitu bagus. Tetapi Pranoto Mongso ini jauh sebelum mereka berdiri, jauh sebelum mereka berada, itu konteksnya Pranoto Mongso itu lebih jauh karena penjabarannya bukan hanya di dalam tanaman saja, tapi tingkat dalam kehidupan manusia kita ini, itu Pranoto Mongso semuanya ada di sana. Jadi mengatur sisi-sisi yang lain di sana. Nah, kalau BMKG ini kita tidak mengherankan lagi karena dia memakai alat bantu yang profesional sekarang, walaupun mendekati ya, tidak semuanya mendekati, tapi Pranoto Mongso juga di saat-saat modern ini masih bisa diandalkan. Pranoto Mongso itu berperan sangat besar, bukan hanya besar, dan sangat besar bagi petani khususnya di Jawa. Tanpa sebuah Pranoto Mongso, petani ini kayak tidak ada tujuan yang pasti sebenarnya. Nah, mau tidak mau kita sadari, ya, mau tidak mau kita sadari, walaupun negara ini sudah sehebat ini, ya, sedemikian rupa canggihnya, akan tetapi harus kita sadari, Pranoto Mongso ini tidak bisa hilang dari kantong-kantong petani yang sebenarnya. Karena apa? Dia taunya bertani itu juga dari Pranoto Mongso, dia taunya musim juga dari Pranoto Mongso, dia taunya sebuah penanggalan juga dari Pranoto Mongso, taunya sebuah kejadian alamnya juga dari Pranoto Mongso. Kalau yang dari lainnya kan tinggal melengkapi saja. Tapi konteks keberadaan Pranoto Mongso ini telah mendidik mereka secara terbuka dan secara pandai untuk bertani, dan gelora untuk bertani ya dari Pranoto Mongso itu yang sebenarnya. Kalau yang sekarang kan tinggal polesannya saja. Itu harus kita sadari, dan itu harus kita jaga dan harus kita lestarikan kepada anak cucu kita supaya mereka tidak terhindar dan tidak lupa dengan kearifan lokal tentang penanggalan yang luar biasa ini. Justru ini lebih bagus daripada segala-galanya. Orang yang tidak mengenal sebuah pengetahuan tapi mengenal sebuah cerita atau mengenal sebuah tuturan dari orang tua yang aksesnya dari kecil sampai besar, dari dulu sampai sekarang masih bisa dinikmati dan masih relevan untuk kita terapkan di dalam kehidupan kita sebagai sebuah petani. Sebab inilah jati diri yang sebenarnya bagi kita orang Jawa. Jadi Pranoto Mongso ini tidak tergusur dengan era zaman yang modern, tidak. Tetap ada, tetap kita pergunakan seperti itu, walaupun kita bersandingan dengan alam yang sudah modern. Tapi ini masih kompeten untuk kita terapkan di dalam masyarakat secara umum.